Nah, tergantung pasiennya aja gitu, kebutuhan pasiennya. Nah, makanya di sini kan hyperconcentration when clinically indicated. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Terus penyebab anemia di CKD itu sebenarnya apa sih? Ternyata penyebab anemia di CKD itu bukan hanya defisiensi EPO gitu. Sebenarnya banyak penyebabnya. Anemia di CKD itu bisa disebabkan ada defisiensi EPO, selain itu bisa ada penurunan RBC survival karena ada asidosis, contohnya dia kan merusak RBC, uremik, toksin di dalam darah yang ada ekskresi, dia juga menghancurkan RBC, jadi ada hemolitik juga di situ. Ya ada gangguan koagulasi karena banyak toksin gitu. Terus dia juga ada iron deficiency karena makannya pasti gak enak dong kalau pasien dengan CKD. Terus dia juga bisa GI bleeding karena ada bleeding di SSS ini. Nah, terus dia juga ada ini bone marrow fibrosis karena hyperparathyroidism. Dia kan grogotin tuh tulangnya tuh untuk nge-replenish kalsium dalam darah tuh. Nah, itu nggak nyebabnya fibrosis gitu. Jadi bisa aja mirip kayak aplastik juga, bisa juga. Inflamasi kronik juga bisa. Karena kan dia radang kan sebenarnya ginjalnya kan. Jadi dia ada anemia chronic disease juga. Karena misalnya dia dialisis, hancur juga folat dan vitamin B12. Jadi sebenarnya banyak banget teman-teman penyebab anemia di CKD ya. Pertanyaannya sekarang, pasien anemia CKD, lu mau ngapain? Lu lakuin ini, lu cek CBC-nya, absolute reticulocyte count-nya, lu cek. Kenapa kita cek absolute reticulocyte count-nya? Karena reticulocyte kan teman-teman tahu lah ya. Reticulocyte itu kan ini immature RBC, di mana kalau itu menurun, wah jangan-jangan pabriknya ada masalah nih, jangan-jangan dia fibrosis nih, gara-gara hyperparathyroidism gitu. Ya, kalian juga cek nih absolute reticulocyte count-nya. Jangan lupa cek ferritin. Kenapa ferritin? Nah, sekarang kan ferritin itu kan storage of iron. Kalau ferritinnya rendah, wah jangan-jangan storage of iron-nya rendah. Jangan-jangan nih pasien ada IDA gitu, iron deficiency anemia juga gitu. Nah, terus jangan lupa T-sats. Kalau T-sats-nya rendah gitu kan, itu bisa nandain ke arah misalnya anemia of chronic disease, atau misalnya dia ada penurunan serum B12 atau penurunan folat. Nah, itu kan artinya bisa ngarah ke anemia yang kayak ke arah megaloblastik atau makrositik kan gitu. Terus gimana sih kita treat pasien dengan CKD kalau ada anemia gitu kan? Jadi katanya kita jangan lupa kita harus treat CKD itu dengan iron. Ironnya pakai apa? Ironnya itu pakai yang oral dulu. Kalau nggak bisa baru pakai yang IV gitu. Jangan lupa juga kalau pasiennya itu mau di-treat dengan EPO, erythropoietin supplementing agent, itu lo harus replenish the iron stores dulu gitu. Ya. Nah, kapan sebenarnya pasien CKD butuh transfusi? Nah, itu pertanyaan favorit juga ya, teman-teman. Jadi kenapa? Kapan? Jadi sebenarnya kalau dari Kadigo, kalau pasiennya ada anemia yang kronis karena CKD, sebenarnya itu when possible don't transfusion gitu. Jangan justru karena transfusi itu ada risikonya juga loh, teman-teman. Transfusi itu risikonya apa? Nih aku jelasin. Transfusi itu bisa ada risiko, contohnya satu, tentunya bloodborne infections gitu, contohnya HIV, hepatitis C. Walaupun sudah udah dicek darahnya oleh PMI, tapi kan bisa juga terjadi human error. Jadi tetap aja ada risikonya. Selain itu apa? Selain itu bisa ada terjadi anaphylactic reaction, seperti contoh yang kemarin ya, kalau nggak salah ada satu artis yang golongan darahnya diketukar human error, itu fatal ya tuh. Langsung dia ada reaksi anafilaksis di situ. Terus jangan lupa juga pasien-pasien itu kalau lu hajar pakai darah kan dia sebenarnya kental ya. Jadi dia bisa nyebabin TACO trali namanya. TACO itu transfusion associated cardiac overload. Trali itu namanya transfusion related transfusion associated lung injury gitu. Trali TACO. Nah, pada pasien dengan CKD, karena dia kan udah rentan overload nih, lu transfusi darah lagi nih, hati-hati banget, dia bisa overload juga gitu. Lebih gampang dia, hati-hati makanya ya. Jadi target HB berapa sih kita transfusi pasien gitu kan? Sebenarnya kalau dari Kadigo tidak ada rekomendasi target HB atau threshold HB di mana dia tuh harus diberikan transfusi. Tapi para klinis-klinis tertentu dia bisa dipertimbangkan untuk ditransfusi. Kapan sih dia butuh transfusi? Saat pasien itu nggak stabil. Contohnya, pasien itu ada hemorrhage
atau unstable CAD gitu. Kalau pasien hemorrhage atau unstable CAD, itu lu boleh transfusi. Atau pada saat pasien itu ada symptoms of anemia, contohnya pasiennya ternyata tiba-tiba hipoksik gitu, karena benar-benar konsentrasi saturasi oksigennya yang nyampe itu dikit banget gitu, karena kan hemoglobin nggak bisa ngikat oksigennya karena dia rendah banget hemoglobinnya. Nah itu lu transfusi gitu. Tapi pada kenyataannya gitu kan, pasien rata-rata transfusi HB di bawah 7 gitu. Tapi kalau secara guideline sih nggak ada ya teman-teman kayak gitu ya. Ada juga yang bilang pada pasien CKD dulu ya, ada yang bilangin gua dulu tuh. Pasien CKD HB-nya 1 atau 2, kalau pasien nggak bergejala nggak usah transfusi gitu. Jadi sebenarnya tergantung lagi ke aplikasi klinisnya dan patient-nya gimana gitu loh. Tapi kalau secara teknis tidak ada rekomendasi khusus. Berapa menit lagi nih? 5 menit cukup. Jadi tentang diabetes dengan CKD, langsung resume aja nih kan supaya cepet gitu kan. Jadi pasien dengan DM dan CKD, 10 takeaway points-nya apa sih dari guideline-nya? Jangan lupa lo harus kasih comprehensive care para pasien dengan CKD dan DM. Jangan lupa nutrition intake-nya, jangan lupa glycemic monitoring-nya. Ini aku bahas lebih dalam ntar. Target glycemic-nya ntar aku juga bahas. SGLT2 itu juga bagus katanya, karena dia bisa mencegahkan overall cardiovascular mortality dan heart failure juga. Dan dia juga, jangan lupa kalau pasien DM, drug of choice-nya juga bisa pakai metformin. Terus GLP-1 juga bagus, RAS jangan lupa, RAS kan tadi ya, ACE atau ARB ya teman-teman, karena dia juga bisa mengurangi ini ya mortalitas dan morbiditas. Tapi hati-hati, karena RAS itu juga, ACE dan ARB itu juga bisa menyebabkan hiperkalemi. Nah, ntar aku bahas juga tuh tentang ACE dan ARB yang bisa menyebabkan hiperkalemi gitu. Terus jangan lupa, nah kayak gini nih, jangan lupa dia itu juga patient based ya untuk ini ya DMCKD ya. Kayak ada konsensusnya tapi tetap kalian harus lihat pasien kalian gimana gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Kalau lu ACE dan ARB, lu pakai obat antihipertensi itu karena memang itu rekomendasinya. Terus pasiennya ternyata hiperkalemia gitu karena kalian kasih obat itu. What to do kan? Misalnya lu cek hiperkalemi. Nah, lu cek lagi pasiennya itu sebenarnya obat lain ada gak sih yang menyebabkan hiperkalemi juga gitu. Karena lu pengen ada efek ACE dan ARB-nya yang bisa mencegah mortalitas prognosisnya, lu bisa keep dengan ACE dan ARB. Nah, lu consider other causes diuretics yang lain gitu. Diuretics lu harus cek. Jangan pakai ini aldosterone, spironolactone lagi pasiennya atau sodium bicarbonate gitu ya. Nah, kalau misalnya ini semua nggak bisa, ya udah lu reduce the dose of ACE atau ARB dengan harapan ya hiperkalemia lu bisa menurunkan. Tapi ya sisi balik koinnya ya tentunya dia nggak optimal treatment untuk masa depannya gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, ini yang gue bilang tadi, kalau guideline sebelumnya kan bilang targetnya 7 gitu. Tapi kalau kalian lihat di guideline ini, lihat nih. Target HbA1c itu range kalau di guideline. Ini juga Kadigo nih, tapi dia yang Kadigo yang spesialis DM dan ginjal gitu. DM dan CKD. Kalau dia bilang ya, range-nya itu 6,5 sampai 8. Kapan kita pakai 8, kapan kita pakai 6,5. Nah, it's a spectrum. Di mana kapan kita bisa tolerate HbA1c yang lebih tinggi gitu. Pada saat pasien dengan CKD grade 5, terus komorbidnya banyak gitu. Tentunya teman-teman pasti mikir dong, kenapa gue harus HbA1c-nya, kenapa gue kalau udah CKD grade 5 kenapa harus 8 gitu. Kenapa gue nggak agresif? Karena sebenarnya kita kontrol HbA1c itu untuk bisa mencegah mencegah komplikasi. Seandainya pasiennya udah grade 5, itu kan udah jelek ya, kondisinya udah di bawah ya. Di tabel tadi kan udah di sisi bawah. Buat apa kalian agresif lagi kontrolnya? Kalian udah komplikasinya sudah terjadi gitu. Jadi kalian tuh targetnya boleh agak lebih tinggi karena kalian nggak mau pasiennya hipoglikemi. Karena lebih bahaya hipoglikemi daripada hiperglikemi. Begitu prinsipnya. Nah, di sini nih. Hipoglikemi awareness juga terpengaruh karena kalau kalian ngerti kan hipoglikemi pastinya hipoglikemi berulang dia akan merusak sympathetic feedback-nya buat hipoglikemi. Jadi pasiennya ntar bisa nggak ada symptoms yang Whipple's triad-nya hipoglikemi, tapi ternyata pasien hipoglikemi gitu. Makanya harus hati-hati juga. Dan kebalikannya, kapan kita boleh lebih agresif? Kita treat dengan HbA1c targetnya di 6,5. Kalau dia masih awal banget nih, masih grade 1. Lo harus agresif supaya dia nggak progresi dengan cepat. Begitu. Kalau pasien kayak gini nih, biasa dia
masih lebih bagus nih kondisinya gitu. Masih lebih muda juga sebenarnya. Kalau expectancy of life-nya juga tergantung. Kalau dia panjang hidupnya, masih muda nih kenanya 40. Akan beda treatmentnya kalau kalian datang dengan pasien 80 dengan CKD yang sama. Karena kalian juga pertimbangin life expectancy-nya. Quality of life-nya kalian gimana sih treatnya? Jangan sampai kayak pasien 40 kalian samain kayak 80 gitu. 80 kan dia udah pendek hidupnya. Kalian ingin the best quality of life. Sedangkan 40 kalian ingin prolong his life juga dengan kualitas yang baik gitu. Makanya lebih agresif di 6,5 targetnya. Tapi kalau tadi CKD secara overall 7 di sini. Ya, kalau di ujian jawab 7 juga santai juga sih sebenarnya. Tapi sebagai dokter yang asli gitu ya, kalian harus ngerti ini sebenarnya. Ini kebenarannya tuh kayak gini gitu. Nah, ini basically sama ya, ini drugs causing hyperglycemia ya. Tadi aku udah bilang ya beberapa ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini basically rekomendasinya untuk semua pasien diabetes dengan CKD, lu glycemic control, exercise, nutrition, stop smoking, lipid management-nya ya tentu dengan HMG-CoA reduktase statins ya. Tergantung lagi ya kita pakai high intensity atau moderate atau apa ya, tergantung ya teman-teman. Terus blood pressure control juga jangan lupa pakai ACE dan ARB. Pada most patients direkomendasi dengan SGLT2 dengan RAS blockage dengan ACE sama ARB, terus in some patients lu butuh antiplatelet therapy gitu. Ini secara komprehensif kayak gini, nggak gue bahas. Ini sebenarnya resumenya. Kan gue bakal kasihkan PPT ke kalian, ntar kalian bisa baca sendiri gitu. Sebenarnya ini memudahkan kalian banget sih, kalian nggak harus baca guideline banyak-banyak gitu. Nah, ini adalah circle of life ya. Jadi kayak kan lu tahu dong kayak pasien DM kan komplikasinya banyak, komorbidnya banyak. Gimana kita bisa memilih obat yang paling tepat untuk pasien dengan DM CKD. Nah, dengan bunderan hebat ini gitu. Tergantung targetnya kita mau apa sih? Low cost kah? Atau kita mau pasiennya apakah dia risiko tinggi kah untuk ada sumbatan di jantung? Apakah dia udah ada heart failure kah? Atau dia eGFR udah rendah banget nih di bawah 15. Nah, tergantung itu kalian pakai ini contohnya. Kalian cara baca gitu buat yang ini ya. Kayak pizza ini kan baca gini. Nah, kalau kamu avoid hypoglikemi, pasiennya ternyata rentan hipoglikemi, kalian pakai obatnya ini. Kalau kalian mau agresif, pakainya ini, insulin, GLP-1, reseptor agonist gitu. Gini cara bacanya ya, teman-teman. Nah, treatmentnya, cycle-nya ya kurang lebih seperti ini ya. Risk assessment, risk stratification, juga jangan lupa risk factor control ya. Kalau pasiennya suka makan berlebihan gitu ya, dikontrol lah gitu. Udah CKD, DM gitu kan, masa sih belum sadar-sadar juga gitu. Nah, seperti itu sih ya teman-teman. Kalau ini aku jelasin tadi, aku pakai sumber yang ini. Di sini kan di bawah sini sih ada satu lagi sebenarnya. Di sini, di sini ada CKD and Evaluation and Management yang tadi awal-awal. Terus aku juga pakai anemia in CKD, aku juga pakai blood pressure in CKD, dan aku juga bahas diabetes in CKD. Hari ini aku nggak bahas yang CKD MBD, karena itu kasusnya aku rasa sih aku jarang lihat sih gitu. Dulu juga jarang lihat, dan juga ini kayak sangat-sangat spesialistik gitu, kayak susah ya, dan juga nggak pernah keluar di ujian gitu ya. Jadi kenapa aku nggak bahas itu hari ini gitu teman-teman. Ya mungkin sekian dulu ya penjelasan dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan apapun mungkin boleh ya. Tapi sekian dulu materi dari saya. Ya terima kasih atas waktunya teman-teman. Oke, mantap-mantap. 5 guideline dibahas 1 jam ya guys ya. Oke, boleh nih. Sekarang kalau kalian ada pertanyaan, mumpung Bu Sena udah baca itu tadi 5 dirangkum, jangan disia-siakan, kita bantai aja guys. Boleh nanya aja apapun yang kalian mau tanyain Lelah ya. Ya guys. Nggak gitu baca juga ya, lebih ke skimming gitu ya, fast skimming gitu guys. Aku ambil yang key points aja sebenarnya yang paling penting ya. Kita nggak usah bahas yang nggak gitu penting. Benar. Belajar yang penting aja ya, Kus ya. Iyalah, buat apa kita bahas yang nggak penting gitu. Aku bahas yang penting. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung di chat ya. Nanti dibaca, dibales sama Dokter Busana. Kalau misalnya nggak ada yang mau ada pertanyaan kayak udah ngerti semua gitu kan, aku ada siapin Kahoot juga nih guys. Kalian coba deh, kalian lebih prefer Q&A atau Kahoot? Coba tuh kalian chat.